membuat makalah. Pematerinya, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian uji korelasi. Untuk pemateri kedua itu ada Mbak Ana, itu pengertian koefisien, kegunaan dan rumus, dan pemateri terakhir itu ada Mbak Amiati sebagai pemateri contoh soal. Langsung saja ya kepada langsung ke materi pertama itu pengertian uji korelasi. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antar dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Ya, selanjutnya untuk pemateri kedua dipersilakan untuk Mbak Ana. Terima kasih kepada Mas Tarsi. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan pengertian koefisien kontingensi. Teknik korelasi koefisien kontingensi adalah salah satu teknik analisis korelasional bivariat yang dua buah variabel dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala nominal. Misalnya agama, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan masih banyak contoh variabel lainnya. Selanjutnya, koefisien kontingensi C merupakan uji statistika untuk menganalisis korelasi non-parametrik. Statistika ini diberi lambang C yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel data pada skala nominal. Selanjutnya ada kegunaan koefisien kontingensi. Di sini memiliki kegunaan adalah untuk mengetahui asosiasi atau relasi antara dua perangkat atribut. Koefisien ini fungsinya sama dengan beberapa jenis koefisien korelasi lainnya, seperti koefisien korelasi pi, Kramer, lambda, uncertainty, Spearman, Kendall-Tau, gamma, dan Sommer. Selanjutnya, lambang dan rumus koefisien kontingensi. Di sini teknik korelasi kontingensi mempunyai hubungan erat dengan si kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K sampel independen. Oleh karena itu, rumus yang digunakan mengandung nilai si kuadrat. Di sini rumusnya itu si sama dengan akar dari x kuadrat dibagi n ditambah x kuadrat, di mana C ini merupakan koefisien kontingensi. X kuadrat ini merupakan harga si kuadrat yang diperoleh, dan n adalah banyaknya sampel. Selanjutnya, harga si kuadrat ini dicari dengan rumus penjumlahan dari OIJ dikurangin EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ, di mana X kuadrat itu merupakan hasil perhitungan si kuadrat. OIJ ini data observasi baris ke I kolom ke J pada tabel kontingensi. EIJ ini adalah nilai frekuensi harapan ke EIJ untuk OIJ. B di sini adalah banyaknya baris pada tabel kontingensi. K merupakan banyaknya kolom pada tabel kontingensi. I itu adalah jumlah 1, 2, 3 sampai B. J itu 1, 2, 3 sampai K. Di sini terdapat tabel ya, yaitu tabel ini untuk penolong untuk menghitung koefisiensi. Teman-teman bisa dilihat ya tabel pada PowerPoint-nya. Selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh Mbak Ami. Persilahkan.
Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan cara menghitung koefisien kontingensi. Di sini ada sebuah soal di mana soalnya yaitu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara profesi dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Profesi di sini dikelompokkan menjadi 4, yaitu dokter, pengacara, dosen, bisnis. Dan jenis olahraga dikelompokkan menjadi golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, data disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di sini kita akan mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang disenangi. Ya, langkah awal yang kita lakukan yaitu menentukan hipotesis, di mana hipotesis penelitiannya yaitu H0 tidak terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. H1 terdapat hubungan antara jenis profesi dengan jenis olahraga yang sering dilakukan. Nah, sedangkan hipotesis statistiknya yaitu H0 jika C sama dengan 0 dan H1 C tidak sama dengan 0. Untuk menghitung F yang diharapkan atau FH, pertama-tama dihitung dulu berapa persen dari masing-masing sampel yang menyenangi olahraga golf, tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Dari sini dapat dihitung persentase yang menyenangi masing-masing olahraga. Yang pertama, sampel yang menyenangi olahraga golf. Di sini ada 17 ditambah 23 ditambah 10 ditambah 30 dibagi 282, di mana 17, 23, 10, 30 ini didapat dari masing-masing sampel pekerjaan yang menyenangi olahraga golf. Dan 282 ini didapat dari jumlah seluruh sampel. Setelah dijumlahkan, hasilnya 80 dibagi 282 dikalikan 100% sama dengan 0,284 dikalikan 100% sama dengan 28,4%. Untuk persentase yang menyenangi olahraga lainnya, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu menjumlahkan keempat sampel pekerjaan yang menyukai olahraga tersebut, kemudian dibagi dengan jumlah seluruh sampel. Next. Nah, setelah masing-masing persentase yang menyukai olahraga telah dihitung semua, kemudian kita bisa menghitung frekuensi yang diharapkan atau FH untuk setiap kelompok yang menyukai setiap jenis olahraga. Nah, yang pertama yang menyukai golf dari masing-masing pekerjaan atau profesi. Yang pertama dokter sama dengan 0,284 dikalikan 58, di mana 0,284 ini didapat dari persentase yang menyukai golf yang telah kita hitung sebelumnya dan kemudian dikalikan 58, di mana 58 ini kita dapat dari jumlah sampel dokter. Setelah dikalikan, hasilnya 16,472. Yang kedua ada pengacara. Nah, ini sama seperti sebelumnya, di mana kita mengalihkan persentase yang menyukai golf dengan jumlah sampel pengacara. Begitupun dengan pekerjaan dosen dan bisnis, caranya sama seperti sebelumnya. Nah, tadi kan kita menghitung frekuensi harapan yang menyukai golf dari masing-masing pekerjaan. Selanjutnya, kita akan menghitung frekuensi harapan yang menyukai olahraga yang tersisa. Di sini ada tenis, bulu tangkis, dan sepak bola. Nah, dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai frekuensi harapan dari mengalihkan persentase masing-masing olahraga dengan jumlah masing-masing sampel pekerjaan. Next, Arsi. Nah, setelah semua masing-masing frekuensi harapan kelompok yang menyukai setiap jenis olahraga telah diketahui, nah berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel berikut untuk memudahkan perhitungan, di mana FO di sini adalah data observasi yang kita dapat dari soal dan FH atau frekuensi harapan kita dapat dari perhitungan sebelumnya.
Next, selanjutnya kita akan menghitung harga C kuadrat yang dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan seluruh data observasi dikurangi nilai frekuensi harapan, kemudian dikuadratkan, nah kemudian dibagi dengan nilai frekuensi harapan. Nah setelah dihitung dan dijumlahkan, harga C kuadrat hitungnya adalah 29,881. Jadi harga C kuadrat hitungnya itu 29,881. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien kontingensi C, kita masukkan harga C kuadrat hitung tersebut ke dalam rumus, di mana rumusnya yaitu akar dari harga C kuadrat hitung dibagi dengan jumlah seluruh sampel ditambahkan dengan harga C kuadrat hitung. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 0,31. Nah, karena C tidak sama dengan 0, yaitu C sama dengan 0,31, berarti terdapat hubungan antara jenis profesi dan olahraga yang disenangi. Nah, untuk menguji signifikansi koefisien C dapat dilakukan dengan menguji harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabil. Ya, pertama kita hitung dulu DK-nya dengan rumus DK sama dengan K dikurangi 1 dikalikan R dikurangi 1. Di mana K ini adalah jumlah kolom, yakni sampel pekerjaan, yaitu ada 4, dan R adalah jumlah baris, yakni kategori olahraga, yaitu ada 4 juga. Nah, setelah dihitung, DK-nya adalah 9. Berdasarkan DK sama dengan 9 dan taraf kesalahan 0,05, maka harga C kuadrat labil yaitu 16,919. Ketentuan pengujian, jika harga C kuadrat hitung lebih besar dari tabel, maka hubungannya adalah signifikan. Dengan demikian, dari perhitungan di atas, ternyata C kuadrat hitung lebih besar dari tabel, yakni 29,881 lebih besar dari 16,919. Nah, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, jenis profesi mempunyai hubungan signifikan dengan jenis olahraga yang disenangi dengan nilai koefisien kontingensi C sebesar 0,31. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Ana dan Mbak Amiati yang telah memaparkan materinya ya. Mungkin teman-teman udah bisa memahami sedikit-sedikit ya dari materi rumus-rumus yang udah disampaikan oleh Mbak Ana. Terus langsung diberikan contoh soal kan langsung paham gitu ya. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa langsung ke soal. Nanti kayak seperti biasanya ya, jawabannya nanti dikirim ke grup untuk melihat hasil dan dikasih nilai sama dosennya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, sembari dipikir-pikir mau kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, berarti sembari dijawab soal latihan soal ini nomor 1 ya. Monggo, di screenshot dulu soalnya ada 2. Materinya akan kami kirim ke grup. Oke, Mas Arsy.
Ya, karena waktunya sudah pukul mau jam 9, maka dari kelompok kami memohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan dan kurang mengenakan untuk waktunya. Kami mohon maaf. Untuk jawabannya seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa dikirim di grup dan jawabannya mohon dikirim ke grup juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Terima kasih kelompok 11. Oke.